Halo Komika gengs, kembali lagi dengan Komika, kepoin fenomena fisika. Belum lama ini beredar narasi yang menyebutkan cuaca akan terasa dingin akibat fenomena aphelion. Narasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi karena bumi sangat jauh dari matahari. Selain itu, pengunggah menyebutkan juga bahwa fenomena ini menyebabkan kondisi di bumi lebih dingin melebihi cuaca dingin sebelumnya, sehingga menyebabkan meriang, flu, batuk hingga sesak napas, dan sebagainya. Fenomena aphelion adalah fenomena antariksa yang terjadi setiap tahun, yaitu ketika posisi bumi berada pada titik terjauh dari matahari. Fenomena ini tidak dapat dilihat secara langsung karena bukan merupakan fenomena objek langit. Bersesuaian dengan nilai eksentrisitas orbit bumi yang bernilai 0,01671 atau dengan kata lain, orbit bumi pada hakikatnya hampir berupa lonjong. Maka dalam suatu titik bumi akan mencapai titik terdekat dan titik terjauh dari matahari. Titik terdekat bumi dengan matahari adalah fenomena perihelion dan titik terjauhnya disebut aphelion. Saat fenomena perihelion, jarak bumi dan matahari berjarak 91,4 mil atau 146,1 juta kilometer dan terjadi pada bulan Januari 2022. Sedangkan saat aphelion terjadi, bumi berjarak 94,51 juta mil atau 152,1 juta kilometer dari matahari yang terjadi pada bulan Juli 2022. Saat fenomena aphelion terjadi, bumi akan tampak lebih kecil di langit dalam setahun ini, dan dalam waktu bersamaan, bumi menerima radiasi paling sedikit dari matahari. Jadi, apakah dengan posisi bumi yang jauh dari matahari atau fenomena aphelion ini tuh benar-benar bisa menyebabkan batuk dan pilek? Meski bumi berada di titik terjauh dengan matahari, bukan berarti fenomena aphelion ini menyebabkan perubahan suhu di bumi loh sahabat Komika. Nah, saat terjadi aphelion, posisi bumi berada tepat di atas belahan bumi utara. Hal ini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu pada bumi. Akibatnya, selama terjadi aphelion, tekanan udara di bumi belahan utara menjadi lebih rendah dibandingkan bumi bagian selatan. Sehingga hal ini menyebabkan puncak musim panas di bumi belahan utara dan puncak musim dingin pada bumi bagian selatan. Itulah sebabnya sekarang sedang terjadi musim panas di benua Eropa dan benua Amerika, serta terjadi musim dingin di benua Australia. Dampak dari fenomena aphelion ini adalah terciptanya musim tahunan di bumi belahan utara dan selatan. Lalu apa dampaknya di Indonesia? Karena kita selalu disinari matahari, maka dampak aphelion relatif kecil. Profesor Husin Alatas, guru besar IPB University, bidang fisika teori menjelaskan bahwa secara fisik sulit untuk merasakan efek dari posisi aphelion dan perihelion, mengingat penyimpangan intensitas energi matahari yang sampai ke bumi dibanding dengan rata-rata tahunan hanya berkisar 3,5% saja. Aphelion dan perihelion merupakan dinamika rutin alam yang terkait dengan orbit bumi yang berbentuk eliptik. Oleh karena itu, tidak perlu diposisikan sebagai sebuah fenomena yang berdampak negatif bagi kesehatan yang dapat dimunculkan pada dinamika cuaca. Kedua posisi istimewa bumi tersebut secara praktis berdampak relatif kecil dibanding dengan kondisi rata-rata, sehingga kecil peluangnya untuk menimbulkan kondisi perubahan cuaca yang ekstrim. Sehingga pemanasan global tampaknya berpeluang untuk lebih memberikan dampak yang signifikan bagi terjadinya kondisi cuaca ekstrim belakangan ini. Sekian Komika episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya Komika gengs. Kebiasaan terlalu sering menggunakan handphone memberi potensi kerusakan saraf. Salah satunya dapat memicu kerusakan saraf tepi atau neuropati yang dapat mempengaruhi beberapa fungsi saraf di tubuh kita. Dengan gejala kesemutan atau kram pada bagian yang digunakan untuk mengoperasikan handphone. Yang ketujuh, gangguan mata. Saat memandangi layar handphone dalam jangka waktu lama, otot mata akan menjadi tegang. Otot mata yang tegang akan menyebabkan ketidakfokusan pada mata
dengan jarak yang berbeda. Hal ini disebut blurred vision atau penglihatan kabur. Setelah dilakukan berbagai macam penelitian WHO dengan 31 ilmuwan dari 14 negara, akhirnya menyatakan bahwa radiasi handphone sudah tergolong dalam karsinogenik kategori 2B yang artinya bahayanya sama dengan bahan pestisida untuk tanaman atau gas pembuangan dari bensin. Badan Federal Communication Commission atau disingkatnya FCC dari Amerika menetapkan diukur dalam satuan watt per kilogram kekuatan radiasi handphone atau ponsel yang diterima oleh otak atau dinamakan SAR, Specific Absorption Diode Rate, tidak boleh lebih dari 1,6 watt per kilogram. Tidak bisa dipungkiri, saat ini handphone memang menjadi kebutuhan primer dalam berkomunikasi. Maka dari itu, kita harus melakukan tindakan mencegah radiasi dari handphone atau ponsel. Contohnya seperti menggunakan handsfree atau headset ketika menelpon sehingga dapat menjauhkan antena dari kepala atau tubuh Anda. Lalu, menaruh handphone jauh dari tubuh seperti saku baju atau saku celana dan letakkan handphone di atas atau di tempat lain. Lalu yang terakhir, mengurangi panggilan dengan short message service atau SMS, sehingga kepala tidak sering berdekatan dengan antena. Nah teman-teman, itulah seputar pengetahuan tentang bahaya radiasi elektromagnetik pada handphone. Sampai jumpa di komika berikutnya.